Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Payung dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Payung Misteri. Keras dan penuh persaingan ketat. Itulah yang dialami Kusmayadi, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tentang kondisi kehidupannya akhir-akhir ini. Pria berusia 41 tahun itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta paling berharga melayang sia-sia. Kusmayadi baru benar-benar menyadari keras dan ketatnya kehidupan setelah lebih dari 2 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya, ia sudah berusaha sebelumnya, termasuk rela meninggalkan kampung halaman untuk mengembara ke kota-kota besar. Berbagai macam perusahaan, baik yang berskala besar ataupun kecil, telah didatangi. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu, perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi dengan berbagai alasan, lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halaman. Bahkan di sana, sebagian besar hari-harinya dia isi dengan mencangkul atau menggarap sawah orang lain dan menjadi kuli bangunan. Yang penting, hari itu bisa membawa hasil, meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Kira-kira setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarganya. Karena itu, pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah seorang tetangganya. Meski hanya bekerja di home industry atau industri rumahan, namun saya merasa senang karena bisa membuat dapur saya ngebul, ujar putra kedua dari 3 bersaudara itu. Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang printing atau sablon kaos dan percetakan itu, etos dan cara kerja yang dia tunjukkan mampu membuat kagum pemiliknya. Hingga akhirnya, dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. Namun, kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaannya. Tetapi justru sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya, sehingga mengusik konsentrasi kerja. Cobaan paling berat datang dari rekan-rekan sekerjanya yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Dengan berbagai cara, kelompok pekerja tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang majikan. Namun, meski isu dan fitnah telah dihembuskan, kepercayaan sang majikan kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kegeraman mereka. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan berbagai macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam dan cengeng atau cabai rawit yang tergeletak di depan pintu rumahnya. Untungnya, serangan-serangan gaib tersebut tak sampai mencelakakan Kusmayadi dan Sophia, istrinya. Menyadari persaingan semakin tak sehat, pria berwatak kalem itu mencoba mengajak berdamai para pekerja yang tak senang padanya. Akan tetapi, dari langkah-langkah tersebut, dia tak menemukan jawaban. Sehingga akhirnya, dia sendiri yang mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tentunya, hal itu dia lakukan secara baik-baik kepada sang majikan. Sebenarnya bos, saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau gimana lagi, jika teman sekerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya, terang Kusmayadi dengan rendah hati. Semenjak keluar dari CV itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semula.
yakni menggarap sawah milik orang lain. Atau tidak jarang pula, jika dia kepepet, dia rela menarik becak yang sedang menganggur milik tetangganya. Lelaki asal Loji, Pangkalan itu, tidak mau memperlihatkan kekurangannya di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya yang sudah memilih Sophia sebagai istri. Sampai kemudian pada suatu hari, tanpa diduga, pada saat dirinya sedang ngetem atau nunggu penumpang di perapatan Tanjung Pura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya, dia mengira penumpang sedan berwarna metal itu sedang kesasar atau akan menanyakan sebuah alamat. Namun, setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi kaget. Pasalnya, pria ganteng dengan pakaian yang perlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecil, yang lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pria pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit, Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pergi merantau saja harus meminjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perapatan Terminal Tanjung Pura itu begitu terlihat sangatlah akrab. Bak dua bersaudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang ngalur ngidul tentang kenang-kenangan waktu itu, Hendro menjadi prihatin atas keberadaan teman akrabnya ini. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya begitu prihatin menyaksikan kondisi temannya yang terpuruk. Awalnya, Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil kerja yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilannya itu hanya bermodalkan mencari seorang gadis perawan tetapi sudah hamil di luar nikah. Ditambahkan, janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang. Dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih pada gadis itu dengan nominal sepadan, yaitu sekitar 5 juta rupiah. Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak. Batinnya berkutat. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari berapa besar uang yang akan kamu keluarkan, tapi kamu harus lihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro memberi penjelasan ketika Kusmayadi kebingungan. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkannya lebih dulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistik. Soal uang, pikirnya bisa saja dia pinjam pada seseorang atau pada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Sophia istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi. Namun, dia masih bisa berpikir sehat, dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih memilih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan Sophia yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tapi sesungguhnya, Sophia adalah wanita yang baik hati. Hanya saja, ia yang berasal dari keluarga bergelimang harta, tak biasa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot memilih Sophia menjadi istrinya.
meski ditentang mati-matian oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Makin hari, kondisi mental Sophia kian parah. Meski tak pernah berani marah kepada Kusmayadi, namun hampir setiap hari ia mengeluh kondisi hidup mereka. Kusmayadi sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya. Dalam hati kecilnya, dia juga ingin membahagiakan dari sisi materi. Tapi apa mau dikata, kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam, ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuannya dengan Hendro, bahkan teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan. Sophia langsung menanggapi dengan serius. Bahkan tanpa terduga, istrinya memutuskan usulan gila yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, sang istri meminta suaminya untuk menerima tawaran temannya itu untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan. Yang membuat Kusmayadi terheran-heran, manakala istrinya memutuskan sendiri untuk pergi ke Jawa Tengah jika Kusmayadi tidak menyetujuinya. Dan yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap, Sophia terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Risiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Hingga 2 minggu berselang, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk tidak menyetujui gagasan istrinya. Tentunya dengan alasan bahwa Hendro belum menghubungi dirinya. Akan tetapi, ketika istrinya akan ke Jawa Tengah bersama Hendro, Kusmayadi pun tak berdaya menghindar lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Hingga pada suatu hari, setelah Kusmayadi memanggil Hendro dan menyetujui tawaran temannya itu, selepas maghrib, mereka berkumpul di rumah Kusmayadi. Namun kali ini Hendro tidak datang sendiri, tapi membawa pula seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Gugu. Kusmayadi tidak begitu tahu jelas apa maksud Hendro membawa lelaki yang tidak dikenalnya itu dalam perjalanan mereka. Kusmayadi dan istrinya pun tak mau tahu urusan orang tersebut. Yang jelas, begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan segala kebutuhan perjalanan telah disiapkan, keempatnya berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang disetiri Hendro dan aplusan dengan Kusmayadi pun akhirnya sampai di Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju lokasi yang dituju, melainkan istirahat di sebuah rumah makan di pinggiran kota Boyolali. Setelah merasa cukup istirahat dan perut telah terisi, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini arah yang dituju adalah kota Grobogan. Sekitar 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai memasuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jati. Tak lama setelah itu, dengan disambut suara kicauan burung hutan, mobil mereka kemudian mengarah pada sebidang tanah luas, di mana pada salah satu sudutnya berdiri rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekarangan rumah itu, seorang lelaki keluar, memberi salam dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Tak banyak yang dibicarakan pada pertemuan itu. Yang jelas, Kusmayadi baru mengetahui jika pemilik rumah itu kerap dipanggil Hendro dan Gugu dengan nama panggilan Mbah Brengos. Entah siapa nama asli lelaki berwajah brewok dan berjenggot itu, Kusmayadi tak memperdulikannya. Dia hanya ingin semuanya segera dilakukan, karena sudah merasakan sangat kelelahan. Masuk ke ruangan khusus, ternyata telah hadir seorang pemuda tanggung dan seorang gadis berusia belasan tahun. Setelah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, Kusmayadi dan Sophia baru paham jika gadis yang masih berstatus pelajar pada salah satu SMA swasta di Sragen itu bernama Sariatin,
adalah korban yang akan memberikan janin bayinya. Sedangkan si pria adalah bapak biologis bayi 6 bulan yang dikandung siswi tersebut. Mereka berniat melakukan hal itu tidak lain karena selain merasa malu oleh teman-teman sekolahnya, juga tergiur oleh uang santunan dari pelaku pesugihan yang sangat besar nominalnya. Selain itu, hubungan mereka pun tidak pernah disetujui oleh orang tua si pria, karena mereka masih duduk di kelas 2 SMA. Setelah semua dirasa cukup siap, sekitar tengah malam, mereka pun memulai menggelar ritual. Diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala persyaratan ritual dengan menyediakan bunga kantil, bunga melati, minyak serimpi, minyak misik, binatang yuyu atau sejenis kepiting, kendi tempat air yang telah dicampur dengan kembang telon, kain kapan 1 meter, bantal, dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, dan benang ante berwarna merah, serta beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah. Konon, katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pemindahan janin bayi ke alam gaib. Mbah Brengos dengan sabar mengerahkan Sariatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kapan. Tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Gugu, Hendro, dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya, Mbah Brengos yang duduk di hadapan Sariatin, mulutnya mulai komit-kamit membaca mantra untuk mengontak penghuni gaib hutan bukit tersebut. Sementara itu, anehnya, Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca Mbah Brengos, dia lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain, demi mengusir rasa takutnya yang menjalar pada malam itu. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Itulah sebabnya kemudian dia diusir dari ruangan khusus tersebut, meninggalkan Sophia yang duduk semedi tak jauh dari Sariatin. Hampir setengah jam berselang, mulai terjadi perubahan di sekitar tempat mereka melakukan ritual penumbalan janin bayi. Mula-mula, angin berhembus lembut, sehingga membuat Sophia yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun, tak lama kemudian, ia menjadi tersentak manakala angin berganti menjadi kencang. Dan hampir bersamaan, tampak sesosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek, layaknya bocah manja yang minta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sophia. Sophia yang sejak tadi melototi bayangan hitam bocah itu hampir berteriak keras, manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sophia. Akan tetapi, saat itu Sophia sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan gerakan isyarat menyuruh Sophia untuk diam. Sophia pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sophia, sosok bayangan bocah itu kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan mirip tuyul itu, ujian kedua pun menyusul. Kala itu, sebuah bayangan kereta kencana datang entah dari mana, lalu berhenti tepat di atas ranjang tempat munculnya sosok bayangan bocah. Kemudian sesosok wanita berwajah cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dengan gerakan lembut menuju ke tempat ritual. Kemudian berdiri dekat mereka. Tak lama setelahnya, sosok itu lantas mengarahkan tangan menunjuk ke arah Sophia. Selanjutnya, peristiwa gaib kembali datang menguji Sophia. Secara tiba-tiba, angin yang semula kencang kemudian sedikit demi sedikit mereda. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itulah kemudian keluar sosok tinggi besar.
Penampilannya menyiratkan wibawa yang amat kuat. Sosok tersebut terlihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya, kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sophia. Sedangkan Mbah Brengos, Saryatin dan Pak Gugu tak melihat apa-apa, selain temaramnya ruangan tersebut. Menyadari bahwa kejadian itu sebagai peristiwa gaib yang tak diketahui orang lain, maka Mbah Brengos menyarankan Sophia untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda dengan kebingungan, Sophia akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi, Sophia mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa. Merasa prosesi ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat, Sophia hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata, melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi, tidak demikian dengan Saryatin. Petaka itu segera menyiksanya. Tiba-tiba Saryatin merasakan tidak enak pada perutnya. Bukan rasa nyeri hendak buang hajat, tetapi nyeri seperti hendak melahirkan. Karena itu, ia pun segera memanggil Mbah Brengos yang masih duduk semedi di hadapannya. Namun, aneh bin ajaib, belum sempat Mbah Brengos berdiri hendak membantunya, Saryatin merasakan jika perutnya saat itu juga terasa kempis seperti layaknya gadis yang tidak sedang hamil. Mengetahui perutnya yang sudah mengempis, ia pun memastikan hilang tidaknya bayi yang dikandung. Kemudian, Mbah Brengos langsung memanggil seseorang dari bilik kamar. Wanita parubaya yang dipanggil Mbok Jumi itu ternyata seorang dukun beranak kampung setempat, yang biasanya bertugas mengecek kehamilan si pasien jika prosesi ritual dinyatakan selesai. Begitu keterangan yang didengar Sophia. Begitu muncul, paranormal kampung itu langsung memeriksa kandungan Saryatin. Mbok Jumi memastikan kalau janin dalam perutnya itu memang benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahukan oleh wanita itu, Saryatin nampak tertunduk lemas. Ia seakan menyesali atas perbuatannya yang tentu saja menanggung risiko besar, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akan tetapi ketika bayangan uang yang akan didapatnya begitu menggiurkan, bayangan kengerian mendadak hilang. Terlebih, paranormal itu menyatakan jika hilangnya bayi yang dikandung Saryatin karena telah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Singkat cerita, sebagaimana yang ditekankan Mbah Brengos dalam prosesi ritual tersebut, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tapi sebagai gantinya, para lelembut alam gaib itu memberikan beberapa persyaratan. Yakni, Sophia harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Selanjutnya, setiap tahun ia harus menggelar selamatan dengan menyembelih kambing kendit di lokasi bekas ritual. Dan yang terakhir, Sophia harus bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayadi, jika itu benar-benar terjadi. Namun karena sejak semula istrinya telah menyatakan kesediaannya melakukan persekutuan, maka akhirnya dia pun hanya pasrah saja. Dan sejak itulah, keduanya mulai terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian, hasil dari perjanjian gaib itu mulai dapat terlihat oleh mereka. Di malam Jumat pertama, sejak kehadiran sosok bayangan bocah hitam di dalam keluarganya,
Kusmayadi dan Sophia dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci meja warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, warung kelontong dadakan itu adalah warung kiasan yang wajib disediakan pelaku sepulang dari ritual. Selain itu, juga bisa diartikan sebagai pengalih perhatian para tetangga jika mereka adalah penganut pesugihan. Dan di minggu-minggu berikutnya, pendapatannya kian melimpah. Hingga dalam 1 bulan pertama, total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat tumpukan uang segitu banyaknya, Sophia sangat bahagia. Dari hasil tersebut, pertama-tama yang dibelinya adalah perabotan rumah tangga yang sangat mewah, serta bermacam perhiasan. Dan waktu-waktu berikutnya, gantian kebutuhan lain yang dibeli, seperti sebidang tanah dan beberapa hektar sawah yang berada di luar kota. Hanya saja, meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah atau membeli kendaraan baru. Untuk warawiri, mereka cukup mengendarai mobil yang dibelinya setengah pakai saja. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Jadi kalau sampai bisa membangun rumah, apalagi mewah, para tetangga pasti langsung kasak-kusuk. Wajar saja jika Sophia begitu menikmati hasil tersebut. Sebab selama itu, dialah yang harus rela untuk menyusui sosok bocah siluman tersebut setiap kali hadir di antara mereka. Itu sudah menjadi perjanjian gaib mereka dengan makhluk halus yang mirip tuyul tersebut. Dan perjanjian lainnya pun kerap mereka lakukan hampir setiap tahun untuk pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Kabupaten Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya, menjelang pagi di tahun ketiga, mereka mengikat perjanjian gaib itu. Kusmayadi menemukan istrinya terkulai lemas di atas kursi goyang dalam tubuh yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak mengering dan keriput, sementara napasnya tersengal-sengal sangat lemah. Khawatir terjadi apa-apa, Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru saja sampai di sana, sebelum sempat mendapat perawatan dokter, nyawa sang istri tak tertolong lagi. Ia menghembuskan nafas terakhir saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayadi pun menjadi histeris, menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekongkolan dengan makhluk halus. Bahkan, di saat pemandian jenazah, sebenarnya banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sophia, terlebih setelah melihat tubuhnya yang keriput. Namun sejauh itu, Kusmayadi hanya mengatakan bila dirinya tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit gawat. Beberapa hari berselang, barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut paranormal yang dulu mengantarkan mereka ke Grobogan, kematian Sophia adalah akibat istrinya yang terlalu lama menyusui sosok bocah siluman yang mereka pelihara. Sebab katanya, sejatinya yang diisap bocah siluman itu bukanlah air susu, melainkan darah Sophia. Akibatnya, lambat laun tubuh Sophia menjadi kering karena kehabisan banyak darah. Kini, Kusmayadi hidup sendiri di usianya yang lebih dari 50 tahun. Hidupnya pun kembali seperti semula, serba pas-pasan. Tanpa anak ataupun istri. Karena selama berumah tangga dengan Sophia, mereka belum diberi momongan. Ditemui saat menarik ojek, pria yang akrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalamannya kepada saya. Itulah mas, kenapa saya selalu menekankan bila ada orang yang ingin berniat mencari kekayaan dengan cara yang tidak sehat. Apalagi dengan cara bersekutu dengan makhluk halus. Saya selalu menekankan mereka untuk tidak melakukannya. Biarlah pengalaman ini cukup saya saja yang jadi korban. Dan semoga pengalaman hidup nan pahit ini bisa menjadi peringatan bagi orang-orang betapa bahayanya dunia pesugihan itu. Demikian Kusmayadi mengakhiri kisah pengalaman sejatinya beberapa waktu lalu. Begitu mengetahui banyak korban penjualan janin bayi untuk pesugihan,
khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Itulah cerita tentang pesugihan janin bayi yang pernah terjadi di sekitar kita. Cerita tersebut bukan bermaksud untuk menakut-nakuti sobat payung sekalian, namun untuk mengingatkan kita semua bahwa mereka ada di sekitar kita. Ingat, tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.